menegakkan hukum. Tentu sisi yang bersamaan adalah demokrasi. Nah, sekarang demokrasi kita sedang berproses. Mari kita ikuti proses-proses demokrasi ini yang sekarang sedang mulai ditata dan dinilai oleh Mahkamah Konstitusi. Ya biar itu berjalan, apapun hasilnya nanti kita tunggu. Tetapi sekarang kita harus mulai sadar lah, memburu kembali para koruptor, mengidentifikasi, karena sekarang udah banyak loh jaringan-jaringan narkoba, korupsi, berbagai sumber daya alam, tambang dan sebagainya. Itu supaya dipelototi kembali. Dan tadi kan di MK itu salah satunya mendengarkan kesaksian dari pihak Bawaslu. Ya. Lalu dari pihak tim hukum Mas Mahfud dan Pak Ganjar mengaku kecewa dengan kinerja Bawaslu selama ini karena laporan dugaan kecurangan pemilu yang masuk ternyata terbukti tidak ditindaklanjuti oleh pihak Bawaslu, sehingga mulai menyuarakan apakah perlu sebaiknya keberadaan Bawaslu ini ditinjau ulang atau mungkin dibubarkan. Kalau Prof. Mahfud sendiri menilainya bagaimana? Apakah Bawaslu ini tetap perlu dipertahankan atau gimana, Prof? ya nantilah biar tim hukum dulu yang bicara itu ke publik. Karena dulu Bawaslu itu kan dibentuk karena kebutuhan juga. Lalu kalau kemudian ada cacat lalu mau dibubarkan, nanti semua jadi dibubarkan. Yang penting kita harus benar lah sekarang ini proses-proses yang berjalan. Tapi bahwa itu perlu dibubarkan apa tidak, atau diubah bentuknya atau apanya, nanti sesudah ini kita bicarakan lagi. Terutama kepada nanti pemerintah baru, siapapun, supaya memikirkan hal-hal ini agar demokrasi ke depan itu lebih sehat. Tapi apakah menurut Prof. Mahfud tumpulnya kinerja Bawaslu ini karena salah satu paslonnya kali ini ada kaitannya langsung dengan kuasa yang tadi masih berkuasa? Tidak tahu saya, biar nanti diputuskan oleh MK. Biar MK yang memutuskan apa karena itu atau bukan, ya kita lihat aja. Saya tidak boleh sekarang sebagai prinsipal gitu mempengaruhi opini di luar sidang. Silakan aja MK. Semuanya sedang berjalan dan berproses. Tinggal nunggu berapa hari lagi kan? Tinggal nunggu ya sebentar lagi. Tidak sampai 2 minggu lagi kan sudah ada jawabannya. Ada 4 menteri yang akan dihadirkan di dalam sidang Pilpres ini. Tanggapan Prof. sendiri seperti apa? Apakah itu menuju sesuatu yang positif atau seperti apa, Prof? Ya silakan aja. MK nanti akan menilai apa penting itu hadir apa tidak. Gitu ya. Tapi sudah diakui oleh pihak lawan bahwa dengan kehadiran 4 itu akan menjadi kemenangan bagi paslon 02 begitu. Karena keterangannya diduga kuat justru akan memenangkan argumen mereka, Prof. Ya silakan saja. Silakan. Nanti kita lihat aja di lapangan. Kita semuanya ngikuti itu. Saya kan tidak ikut di dalam. Saya sudah nyerahkan ke kuasa hukum, jadi saya tidak ikut bicara. Tapi kalau Prof. Mahfud, keterangan dari menteri-menteri ini akan independen atau masih ada cawe-cawe presiden dalamnya, Prof? Karena kan masih tercatat sebagai pembantu presiden. Nanti kita lihat aja di persidangan. Bisa dinilai nanti sesudah tampil. Prof, ini kan selain 4 menteri, itu kan ada juga usulan soal Kapolri juga Presiden Jokowi untuk hadir di persidangan. Nah, kalau menurut Prof. Mahfud gimana? Ya terserah hakim aja. Nanti kalau hakim kan mempertimbangkan urgensi dan relevansinya apa, itu hakim. Pokoknya setiap kuasa hukum itu sudah mendapat kuasa sepenuhnya untuk menyatakan dan meminta apapun ke pengadilan. Sehingga saya tidak harus tahu apa yang diminta. Nanti kan minta apa kuasa hukum saya itu, lalu hakim yang mempertimbangkan mau dikabulkan atau tidak. Saya akan melihat aja. Tapi kalau di MK itu emang seperti itu, misalkan kemarin kan 01, 03 kan mengajukan 4 menteri tersebut untuk hadir, tapi ditolak MK, tapi MK yang mengundang sendiri untuk hadir. Emang prosesnya seperti itu, Prof? Ada yang begitu. Kalau dulu saya sering ngundang sendiri. Karena kadangkala kalau yang diajukan oleh pemohon itu kadangkala sudah dititipi pesan-pesan yang agak berpihak. Itu kan interpartis ya, interpartis itu antar partai, jadi semua yang diajukan itu pasti memihak dia. Nah dulu waktu saya jadi hakim MK, ya sering ngundang sendiri yang tidak diajukan oleh pihak. Misalnya kasus penodaan agama ya, dulu saya ngundang sendiri tokoh-tokoh, ada MH Ainun Najib, kemudian ada Quraisy Shihab. Itu tidak diajukan oleh orang yang berperkara, tapi MK ingin mendengar. Pada waktu itu kita panggil semua dari gereja, dari majelis ulama. MK yang ngundang. Cuma biasanya kalau agak profesional, kalau diundang MK itu orang agak males datang. Kenapa?
kalau MK itu honornya hanya sama dengan orang berseminar, 3,5 juta. Tapi kalau diundang oleh partis biasanya bisa ratusan juta. Prof, kemarin Mas Ganjar kan sudah menegaskan nih, dia kalau misalnya ditawari jadi menteri dia tetap bakal di luar pemerintah gitu, nggak mau. Nah kalau Prof Mahfud sendiri sikapnya seperti apa nih Prof? Katanya sudah tahu. Tidak boleh bertanya itu saudara kepada saya. Yang bertanya itu tuh hanya orang yang berkepentingan. Oke ya. Cukup ya. Yuk. Foto Pak Mahfud.